Hey ho Pop Gengs, MSG, monosodium glutamat yang lebih kita kenal dengan nama pasar micin, memang patut untuk kita bicarakan. Bagi kita orang Asia, keterlibatan micin di hidup kita udah seperti saudara kandung. Suka nggak suka, mau nggak mau, kalau emak bilang makan makanan pakai micin, kita harus mau dan suka. Bagi orang-orang Asia, keberadaan micin sebagai penyedap rasa memang menjadi yang paling diandalkan dalam segala jenis makanan. Namun, meskipun dekat dengan kita-kita, micin juga tidak lepas dari yang namanya kontroversi. Dalam beragam anggapan, micin disebut sebagai penyebab dari beberapa hal buruk. Mulai dari obesitas, bikin otak lemot, sampai memicu kanker. Namun, apa semua anggapan itu benar? Ya, untuk tahu jawabannya, mari kita telusuri bersama dalam DP Explore kali ini untuk mengetahui berbagai macam hal. Mulai dari, siapa yang menemukan micin? Sejak kapan micin diproduksi massal? Bagaimana bisa micin dianggap sebagai faktor yang buat bodoh? Sampai, apa benar micin buat kita bodoh? Kalau mendengar istilah micin, kita sebenarnya membahas tentang sebuah produk buatan The Tinju Limited Company, Hong Kong, bernama Vetsin. Produk ini begitu populer pada masanya, sehingga nama Vetsin menjadi generik untuk semua produk penyedap rasa. Istilah ini kemudian disesuaikan dengan lidah lokal menjadi Vetsin, Vitsin, lalu menjadi micin, yang merujuk pada bahan penambah rasa dengan komposisi utama MSG. Membahas MSG, kita mesti mundur ke tahun 1907 untuk bertemu seorang ilmuwan Jepang bernama Prof. Kikunae Ikeda. Prof. Kikunae Ikeda yang dinobatkan sebagai Bapak Micin sedunia alias penemu MSG setelah melakukan penelitian yang didasari rasa penasarannya dengan sebuah rasa lezat campur gurih yang didapatkan dari kaldu ramen atau biasa dikenal dengan nama dashi. Dashi yang terbuat dari rumput laut dan juga serpihan ikan kering pada masa ini memang menjadi favorit karena ramen mulai mendapatkan ketenaran dari pinggir jalan hingga restoran mewah. Menurut pria ini, dashi memiliki rasa yang tidak masuk pada rasa utama, seperti asin, asam, manis, dan pahit. Nah, setelah melakukan penelitian yang cukup lama, akhirnya Ikeda berhasil mengekstrak rasa gurih tersebut dan menyebutnya dengan rasa umami. Artinya, rasa gurih yang nikmat yang datang dari senyawa bernama glutamat yang dihasilkan oleh rumput laut. Tak cuman itu, Ikeda pun melanjutkan penelitiannya untuk mengekstraksi glutamat lalu mencampurkannya dengan sodium agar memiliki wujud fisik dan mudah untuk menjadi penyedap makanan. Dari sinilah Ikeda mematenkan penemuannya ini dan mulai memproduksi MSG. Setelah kelahiran MSG pada tahun 1907, 2 tahun setelahnya pada tahun 1909, Ikeda bertemu dengan pengusaha asal Jepang yaitu Saburosuke Suzuki yang mengajak dirinya untuk melakukan ekstraksi MSG skala industri. Berkat kerjasama dua orang inilah, sekarang kita mengenal produk MSG yang dijual dengan nama dagang Ajinomoto. Setelah beberapa tahun dijual eksklusif di Jepang, akhirnya pada tahun 1920, Ajinomoto mulai diimpor ke beberapa negara, seperti Korea, Cina, dan juga Amerika, yang membuat MSG mulai mendunia. Pada saat inilah, MSG dikenal sebagai penyedap rasa yang bisa membangkitkan rasa utama daging dan sayuran yang dilakukan oleh chef ternama dunia. Masuk majalah kuliner hingga diseminarkan dalam berbagai kegiatan memasak.
Setelah tersebar ke berbagai negara dan mendapatkan panggung yang sangat besar, pada tahun 1950-an, MSG mencapai puncak kejayaan. Pemakaian penyedap rasa ini bisa ditemukan di mana saja, mulai dari makanan ringan hingga makanan bayi. Bahkan, dalam skala restoran, di masa ini, orang-orang rela untuk mengantri berjam-jam hanya untuk makan di beberapa resto Cina terkenal yang syarat dengan penggunaan MSG. Dari kepopulerannya ini jugalah, MSG mendapatkan perhatian sekaligus kritik. Salah satu kritik paling bersejarah untuk MSG terjadi pada tahun 1968, saat sebuah jurnal dari The New England Journal of Medicine dari Dr. Homan Kwok menyebutkan kalau dirinya mengalami beberapa pengalaman buruk setelah mengkonsumsi makanan di restoran Cina, seperti rasa kebas pada belakang leher, lemas hingga jantung berdebar-debar. Fenomena yang dirasakan Dr. Ho ini mulai menyebar dan dikenal sebagai Chinese Restaurant Syndrome atau CRS. Inilah awal mula kejatuhan MSG yang mulai dianggap makanan beracun oleh masyarakat Amerika hingga tahun 1970-an. Makanya, satu generasi Amerika pada saat itu menganggap micin sebagai bahan makanan kotor dan berbahaya. Ya, anggapan inilah yang bertahan hingga sekarang pada masyarakat dunia. Selain pernyataan Dr. Homan Kwok, ada juga pernyataan lain yang senada bahwa MSG berbahaya. Dari penelitian ilmuwan asal Amerika Dr. John W. Olney yang menyuntikkan MSG pada tikus sebagai bahan percobaan. MSG terbukti menjadi penyebab atas beberapa hal buruk terhadap si tikus. Mulai dari kerusakan otak, obesitas, hingga gangguan perilaku. Dalam masa kejatuhan MSG tadi, masih ada banyak penelitian yang dilakukan untuk membawa MSG ke arah yang lebih buruk. Namun, yang namanya penilaian pasti akan terus ditantang dengan penemuan-penemuan baru. Berdasarkan temuan sejarawan kuliner dari New York University, yaitu Ian Mosby, kebanyakan penelitian tentang MSG sejak munculnya fenomena Restaurant Chinese Syndrome hingga tahun 2009 kemarin, didorong oleh rasa ketakutan akan MSG. Bahkan, ada juga yang cuma membuat penelitian untuk numpang tenar pada hal-hal viral tentang keburukan MSG. Makanya, setelah penelitian-penelitian ini ditelusuri ulang, terdapat banyak kelemahan yang didapatkan dari penelitian tersebut. Sebut saja, penelitian dari Dr. John W. Olney tadi yang menyuntikkan MSG pada tikus di bagian kepala. Setelah ditelusuri kembali, MSG yang disuntikan ternyata memiliki dosis lebay atau berlebihan hingga puluhan gram. Jika manusia hanya bisa mentoleransi MSG sekitar 2 gram per hari, ya wajar saja kalau tikus yang disuntikan puluhan gram memiliki perilaku yang kurang baik hingga mengalami kerusakan otak. Apalagi cara penelitian ini dianggap salah. Karena siapa juga orang yang mengkonsumsi MSG lewat suntikan di bagian kepala? Dari penelusuran inilah, sudah banyak penelitian tandingan yang menyebutkan kalau penelitian di masa lampau kurang benar dan menyatakan kalau MSG aman untuk dikonsumsi. Bahkan, menurut Dr. Joe Schwartz, MSG bukan cuma berasal dari micin buatan seperti Ajinomoto, namun bisa didapatkan dari berbagai makanan lainnya, seperti keju parmesan hingga buah tomat. Malahan, tubuh manusia juga mengandung 10 gram glutamat secara bebas. Selain itu, FDA yang menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika juga sudah menyatakan kalau MSG tidak berbahaya dan mengeluarkan izin kalau MSG aman untuk dikonsumsi. Sedangkan untuk gejala Chinese Restaurant Syndrome yang menjadi awal mula dari kejatuhan MSG, hal ini diyakini sebagai efek nocebo atau suatu hal yang terjadi karena kamu yakin hal tersebut akan terjadi. Contohnya, kalau kamu yakin micin bikin kamu jadi oon dan menimbulkan perasaan tidak enak lainnya, maka kamu bakalan merasa jadi oon.
Jadi, lain kali kalau kamu dengar micin bikin bodoh, semoga video ini memberi gambaran kalau hal tersebut tidak benar. Bahkan sudah dibuktikan dengan beragam penelitian. Makanya, lain kali nggak usah nanya ada micinnya atau enggak. Karena micin itu aman kok dalam dosis yang tidak berlebihan. Seharusnya yang kamu tanyakan itu, makanan ini harganya berapa? Jangan sampai kamu terkena jebakan Batman seperti orang yang satu ini yang harus membayar 2 ekor ayam dengan harga Rp800.000. Nah, itu tadi DP Explore kali ini. Menurut kamu, hal apa lagi nih yang harus kita telusuri selanjutnya? Sebutkan jawaban kamu di kolom komentar.